saudara-saudari, penyelenggaraan pelaksanaan sidang ujian komprehensif ini, marilah kita awali dengan membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat. Dengan ini sidang ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 2469 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih kepada Dewan Penguji izin untuk maju ke depan. Belum, iya. Semangat ya. Peserta dan saudara-saudari, pada hari ini Selasa tanggal 1 Oktober 2024 pukul 10:05 waktu Indonesia Barat, sidang ujian komprehensif skripsi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ananda dengan judul optimalisasi metode indikator measurement faktor analisis sebagai strategi kunci sukses meningkatkan reputasi jurnal ilmiah. Atas nama dia Ayudini Kusuma Wardani, NIM 201443623, program studi sistem informasi, konsentrasi komputer aplikasi. Sidang ujian komprehensif ini terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta dan sesi kedua tanya jawab antara dewan penguji dengan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penyelesaian objektif sebagai berikut. NIM 201443623, nama dia Ayudini Kusuma Wardani, program studi sistem informasi, konsentrasi komputer aplikasi, IPK terakhir 3,85. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung penilaian objektif, saudara mendapatkan nilai objektif sebesar 100. Peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai. Kepada peserta dipersilakan menyampaikan presentasi dengan waktu diberikan selama 10 sampai 15 menit. Nah, dipersilakan. Terima kasih Ibu atas waktunya, izin untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, di era digitalisasi saat ini, jurnal ilmiah dihadapkan oleh berbagai macam challenge, yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi AI dan Big Data dalam analisis kinerja jurnal, desain user interface yang tidak ramah pengguna, serta keterbatasannya fasilitas untuk membaca statistik kinerja jurnal. That's why Jurnal Mentari hadir sebagai solusi inovatif dengan membangun website yang menarik untuk meningkatkan akreditasi jurnal. Bagaimana strategi yang akan dilaksanakan oleh Jurnal Mentari? Bersiaplah untuk bersinar terang seperti matahari. Jurnal Mentari hadir sebagai jurnal ilmiah terbaru di bawah naungan Pandawan Sejahtera Indonesia sebagai hasil rintisan bisnis dari Alphabet Inkubator yang berkomitmen dalam mendukung pengembangan penelitian di Indonesia. Sebagai bentuk perjuangan dia agar Mentari bisa melaksanakan akreditasi nasional, dia memilih judul optimalisasi metode indikator measurement faktor analisis sebagai strategi kunci sukses untuk meningkatkan reputasi jurnal ilmiah. Tentu dalam perjalanan ini dia tidak berjalan dengan sendirian. Dia ditemani oleh 2 pembimbing luar biasa dan 1 stakeholder yang bijaksana, yaitu ada Bapak Untung Raharja selaku pembimbing pertama, ada Ibu Ruli Supriyati selaku pembimbing kedua, dan ada Bapak Adam Paturana selaku stakeholder. Mereka yang menjadi panutan dan sumber inspirasi bagi dia dalam menjalankan penelitian ini. Penelitian ini juga akan dipresentasikan dalam waktu 15 menit dalam 13 slide yang sudah tersusun rapi pada scoop yang bisa kalian cek di WhatsApp berikut. Sebelum mengenal strategi yang dilaksanakan oleh Mentari, kita mengenal dulu dengan PSC-nya. Hello everyone, my name is Ayudini Kusuma Wardani from the Information System Department. Sebagai seorang guru yang suka akan pengetahuan, alhamdulillah dia saat ini telah memiliki 62 citasi dengan 4 high index di Google Scholar, dan dia juga telah memiliki 8 citasi pada 2 dokumen di Scopus. Semua ini tercapai dengan menghasilkannya 8
yang mengawasi bagi rakyatnya selama menjalankan perkuliahan ini, dia telah menjalankan 9 program pendidikan dengan penuh dedikasi, mulai dari acara ICTIP 2024 menjadi proses ujian bersama Bapak Muhammad Yusuf dengan paling mengesankan yaitu menjadi PIC dengan Mentari selama 1,5 tahun. Yang alhamdulillah Mentari saat ini telah memiliki beberapa author dari luar negeri, salah satunya yaitu beberapa jurnal Nasional dari Malaysia. Dan yang paling mengesankan, dia juga telah menjadi Sohib Alfabet Inkubator dalam 3 periode dengan grade A+. Tidak hanya di situ, pada acara yang baru-baru ini, di dalam berharga karir dia juga mendapatkan juara ketiga dengan kategori Expert System dan Business Intelligence. Tentunya semua pencapaian ini tidak terjadi begitu saja. Selama menjalankan penelitian ini, dia telah melaksanakan 40 kali bimbingan yang artinya telah mencapai 4 kali lipat dari target yang ada dan mendapatkan 44 special contribution dari ibu tercinta bangsa. Berdasarkan penulisan dikti nomor 53 tahun 2023 dan SK Universitas Raharja nomor 801 tahun 2024, di mana mahasiswa dapat memilih tugas akhir dengan skripsi, proyek, protokol, bahkan publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan. Oleh karena itu, dia menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk proyek dan publikasi, di mana dari 8 jurnal yang telah terpublikasi terdapat 3 artikel legendary yang menjadi fokus pada proyek ini, mulai dari penerapan AI, Big Data, dan user interface untuk evaluasi jurnal ilmiah. Di dalam perjalanan sejarah tidak ada peristiwa yang terjadi begitu saja tanpa adanya latar belakang. Seperti hal yang penelitian ini terdapat 3 latar belakang penting, seperti AI yang meningkatkan efisiensi teknologi. IMF juga dapat membantu pengelola dalam mengambil keputusan yang strategis. Berdasarkan penulisan dikti nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah, peningkatan relevansi, kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah Indonesia dalam berdaya saing di tingkat nasional, dan juga hal ini sejalan dengan RINR 5.0 di mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas jurnal untuk indeksasi nasional dan internasional. Berikut adalah 3 challenge yang ada dalam penelitian ini, yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi AI dan Big Data untuk kinerja jurnal, desain user interface yang tidak ramah pengguna, serta keterbatasannya fasilitas untuk membaca statistik kinerja jurnal. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menggunakan metode indikator measurement factor analysis sebagai suatu pendekatan inovatif, di mana di dalam IMF itu untuk mengukur indikator-indikator yang digunakan untuk meningkatkan referensi jurnal. Dalam penelitian ini dia telah berhasil menyelesaikan 14 IMF yang bisa kalian scan pada QR code berikut ini. Dalam perjalanan ini dia telah mencapai berbagai macam pencapaian pembelajaran yang besar, mulai dari CPLSI hingga ke CPL skripsi yang menjadi fondasi kuat untuk dia dapat menyelesaikan penelitian ini. Dan tidak lupa dengan roadmap jurnal Mentari, itu artinya dia telah mendedikasikan diri dia untuk meningkatkan jurnal Mentari ke tingkat nasional. Semua perjalanan dan pengalaman ini telah dirangkum pada satu buku yang berjudul Skripsi dan Teman Seperjuangan yang bisa kalian baca dan scan pada QR code ini. Yuk kita throwback dulu perjalanan jurnal Mentari. Mulai dari mendapatkan ISSN BRIN hingga saat ini telah memiliki 5 edisi terbitan dengan 130 autor di berbagai negara, dan juga jurnal Mentari telah memiliki 10 indeksasi yang bergengsi, mulai dari Google Scholar, Crossref hingga ke Dimension. Dan tidak kalah yang lebih hebatnya, jurnal karya-karya dari jurnal Mentari telah diakui secara internasional dengan mendapatkan 16 Scopus Signer. Semua ini tidak terlepas dari 6 editor dan 16 reviewer yang
itu jurnal mentari juga menguatkan kehadirannya secara online melalui tampil di Google Business dengan 6 foto profile untuk mengundang para autor dan juga di Instagram proaktif sebanyak 104 postingan. Berikut adalah langkah awal untuk jurnal mentari mendapatkan reputasi di tingkat nasional, mulai dari proses registrasi, pengisian data, pengelolaan jurnal hingga ke tahap self-assessment untuk meningkatkan kualitas jurnal. Alhamdulillah, mentari telah meraih evaluasi diri sebanyak sebesar 85 poin yang artinya jurnal menempatkan jurnal mentari untuk lolos di akreditasi tingkat 2 dan untuk menjadikan mentari ke tingkat yang lebih tinggi dan kredibel di Indonesia. Ini adalah syarat-syaratnya. Tibalah kita pada akhir perjalanan ini, tidak terasa di mana setiap perjalanan ditutup akan ada bab baru yang akan dibuka untuk kita jelajahi. Dia mengucapkan terima kasih kepada keluarga di rumah yang selalu mendoakan dia. Terima kasih kepada Prof. Ur, Mamoy, Kanuke, Bang Adam, dan tim lainnya, juga seluruh saya yang selalu mensupport dia dalam menjalankan skripsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama berupa presentasi telah selesai. Maka saya akan melanjutkan pada sesi kedua, yaitu senjang antara Dewan Pembeli dengan peserta. Oke, ini dia ya. Dari file yang Ibu terima, berarti ini formulirnya yang disampaikan ini adalah pengajuan publikasi artikel boleh menjadi dari pimpinan memang sudah ada SK gitu ya, ada SK menetapkan bahwa publikasi artikelnya bisa digunakan sebagai peneliti. Saya itu juga ada SK yang menyebutkan bahwa skripsi itu bisa berupa proyek, website gitu ya. Nah, yang disampaikan dia ini berarti adalah publikasi. Nah, di sini kalau yang disimak dari yang dia presentasi ini ada dua ya, ada dua skema lah gitu ya. Selain publikasi, tadi sudah disampaikan ya ada beberapa publikasi, tapi ada juga proyek gitu ya. Nah, yang dia sampaikan di sini ini sebagian besar itu adalah tentang proyek media gitu ya, proyek media. Tapi sebenarnya menurut Ibu ya lebih tepat ini kalau misalnya yang disampaikan di sini adalah proyeknya gitu, dulu proyeknya. Jadi sedangkan untuk publikasi ini adalah uangnya. Oke, tapi ini Ibu berarti ada dua ya, tentang proyek dan publikasi gitu ya. Kalau untuk publikasinya sendiri tadi disampaikan ada 3 ya, atau berapa? Iya. Bisa dibuktikan pakai Scholar atau yang lain? Berarti ini di Scholarnya dia ada berapa artikel total? Yang sudah habis ada 6.
optimalisasi transparansi data dalam partai pasokan melalui identitas teknologi itu biasanya ke dalam jurnal kami, dan saat ini akan sedang proses akreditasi nasional SIPA, lagi proses. Terus yang kedua ada the implementation of digital artificial intelligence technology on quality of life with global perspective, itu ada di jurnal APT yang sudah terindeks S1 Fokus cerita 1. Terus kalau yang information technology development impact on library service, ini ada di ATE, itu dia juga masih sama proses tahap lagi akreditasi juga. Transformation pendaftaran pelayanan dan laboratorium kesehatan, dia ada di nasional, dia prosedur conference. Yang ini juga sama conference understanding total influencing the adoption of AI enhanced air quality system and the IoT perspective, dia juga di conference SCCIT yang sudah terindeks fokus. Yang big data analysis, automation, business intelligence dan decision making, dia masih polisi kita masih belum ada akreditasi karena masih juga baru. Yang dua lagi juga lagi accepted di SCCIT. Oke, cukup banyak ya dia produksi, dia menghasilkan artikel. Oke, dari artikel tersebut mana artikel yang paling dia banyak kontribusinya? Yang dia banyak kontribusinya dia yang ATT, the influence of digital artificial intelligence technology and quality of life with global perspective. Oke, itu yang juga di ajukan ya. Berarti ini juga yang paling tinggi ya? Iya. Indeksnya gitu ya? Iya. Terus dia juga yang Oke, nah tadi kan dia banyak bercerita tentang proyeknya kan. Ini juga mau tahu bagaimana menjelaskan atau presentasi dia sekilas gitu tentang publikasi artikel ini yang sudah terbit di jurnal IoT. Bisa dijelaskan artikel ini membahas tentang di influence itu kalau yang the influence of digital artificial intelligence technology and quality of life with global perspective. Yang di paper ini itu membahas tentang gimana AI mempengaruhi berbagai aspek kehidupan secara global. Maksudnya contohnya untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Di sini dia menggunakan Smart LS. Menggunakan hipotesis seperti ini, teknologi AI dapat membentuk quality of life, experience, menggunakan negatif terhadap teknologi AI.
udah terdapat 5 terbitan. Tahun berapa kali? 1 tahun 2 kali di bulan Maret dan September. Tahun 2 kali. Hmm. Itu udah setengah tahun gitu. Udah 2,5 tahun. Nah, untuk proses aplikasi ini sudah berapa lama itu? Untuk proses media validasinya sudah disiapkan dari awal tahun ini. Cuma karena ada pembukaan dan penutupan akreditasi, jadi baru terjalankan di bulan kemarin di Agustus. Jurnalnya tentang apa? Tentang skopnya tentang pendidikan, Bu. Pendidikan? Iya, lebih ke pendidikan. Manajemen, pendidikan, Dan teknologi informasi. Sudah terindeks apa saja? Menanyakan kalau silai masih proses. Iya, masih Selain proses. itu Sudah terindeks ke dalam ada 2 scholar, RAD, Crossref, Akademia.edu, Garuda, terus ini ada Best, Belief, Academic Search Engine, WordCard, Dimension, dan Mari. kalau untuk dia sendiri di dalam artikel ini, di dalam jurnal ini tugasnya apa sih? Dia sebagai asisten editor. Tugasnya untuk membantu kayak proses dari mulai 1 sampai 4 Mulai dari penulis, atlet, gitu ya. Iya, ini di Kemudian sebagai operator gitu ya. sebagai operator. Distribusi untuk reviewernya. Iya, untuk reviewer. Terus melakukan copy editing juga gitu. Insya Allah gitu. Kan lihat dia ada proses pembuatan juga ya. Dia tuh kalau nulis sama apa ya, angkatan COVID ya. Kalau dari dia sendiri, kan sebenarnya selama proses ini menarik apa ya ups and down-nya mungkin bisa di-share, kan di sini banyak teman-teman juga ya menjadi proses untuk skripsi. Dari yang angkatan 2020 COVID, dia sebutnya itu mahasiswa figur-figur kan. Jadi itu kuliah figur. Nah dari situ mulailah dia setelah diberitakan kalau ada online dan offline, itu dia juga mencoba untuk mengikuti organisasi. Yang dia ikuti yaitu organisasi Komasi. Nah, kan dia udah ikut organisasi Komasi selama kurang lebih 2 periode. Nah di situ tuh bingung kayak sebentar lagi dia udah mau KKP nih, tapi belum ada tempat. Akhirnya Bu Erna email dia menanyakan dia udah ada tempat untuk KKP atau belum, karena di kampus ada di AI. Nah dia tertarik karena kebetulan kan biar sekalian ya, karena dia kan dari luar aja, dan sekalian di kampus aja gitu. Ya udah dia memutuskan untuk ke AI dan bertemu dengan Kanke, kami juga aktif di AI. Lumayan banyak up and down-nya, karena yang tadinya menjadi mahasiswa kupu-kupu dan juga organisasi yang tidak terlalu lebih banyak proyek-proyeknya ketika di AI, kayak dia harus menempatkan diri untuk bisa mengikuti langkah-langkah teman-teman dia yang udah lebih jauh di AI. Kalau yang kalian lihat kan kemarin udah sempat ada penelitian terbarunya ya. Nah sekarang
luar itu, terus di Komentari kan sudah memiliki website yang cukup menarik. Nah, langkah dia untuk si jurnal mentari ini melalui si akreditasi jurnal itu Kak, akreditasi jurnal Sinta. Iya, kalau dari yang dia lihat berdasarkan pengalaman yang kan udah cukup lama pegang jurnal ini, untuk bisa dikategorikan mentari ini sebagai jurnal bereputasi ada apa aja? Ini yang kan mengikuti era digital ya Kak. Nah, untuk penyerahan template ya juga template naskah itu yang tadi masih docs beralih ke latex. Terus lebih meningkatkan si mencari author-author dari berbagai negara Kak. Kalau yang dilihat di sini tuh tadi udah di share juga dari Bu Diah ya, untuk yang dia ini sebenarnya fokusnya mau ke yang arah mana ya, karena kalau dari sisi project juga tadi udah mengumpulkan capaian-capaiannya, tapi kalau dari sisi buku juga bagus gitu ya, maksudnya ini cerita pengalaman dari perjalanan skripsinya dia, paling nanti agak sesuai dengan format ya, dan bisa lebih rapi lagi, itu bisa coba di proses menggunakan tempat latex ya, sehingga up and down-nya gitu ya, itu juga bisa diproses lebih lanjut, termasuk juga data pustaka ya, nanti kita coba lihat, semoga dia bisa maksimalkan sampai bisa ada ISBN-nya sih, itu udah ya, sehingga nanti ada luaran dalam bentuk chapter juga dari skripsinya. Dari kan Thank you Bu Lis, Dani atas kesempatannya. Ya, sehat. Alhamdulillah. Oke, simpel aja dia. Tapi aku mau tanya nih, di jurnal mentari ini kan salah satunya dia juga ya yang kelola gitu kan. Di jurnal mentari itu mitranya ada siapa aja? Di jurnal mentari mitranya ada Alfabet Inkubator, Alfabet Blockchain untuk aplikasi file, jadi biar tidak adanya biar si file yang ada di jurnal mentari ini tidak disalahgunakan. Terus juga ada Magic Rails Studio, juga RFP. Dari mitra-mitra itu dia juga udah kelola baik ya. Oke. Dua hal lagi untuk di penelitiannya dia ini. Yang pertama, kalau nggak salah tadi pakai metode penelitian ilmiahnya IMM. Nah, itu kenapa, alasannya apa pakai metode tersebut? Lalu menurut dia, kenapa dia mengambil penelitian ini dan manfaatnya apa untuk dia, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk siapapun itulah. Terima kasih Kami. Kenapa dia kenapa dia memilih metode IMF seperti pengertiannya? Kan IMF itu merupakan metode penyelesaian proyek informasi teknologi dengan mengaplikasikan si POAC ini. POAC ini adalah planning, organizing, accounting, dan controlling. Planning ini perencanaan, organizingnya pengelolaan, dan accounting itu adalah pelaksanaan, controlling juga pengawasan. Jadi dengan menggunakan IMF, kinerja evaluasi jurnal ini bisa lebih efektif dan efisien, karena kan kalau misalkan ada yang namanya buku panduan akreditasi ya Kak. Nah di situ tuh poin-poinnya bisa sampai berlembar-lembar, sampai beratus-ratus halaman. Nah, dengan menggunakan IMF ini dia dapat mengoperasikan hingga mencapai 1-2 IMF saja. Terus kenapa dia, apa manfaatnya itu untuk membuat metode ini bermanfaat untuk mengelola jurnal dengan meningkatkan reputasi jurnal
pendidikan nasional dan implementasi serta meningkatkan kualitas papernya dari Jurnal Akademika. Oke, ada lagi? Ini. Jadi kalau sudah sudah luput, kalau sudah Dewan Penguji dan peserta sidang yang saya hormati, sebelum sidang menjalankan kompetensi itu, peserta sidang dapat memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai berikut, karena hal ini merupakan persyaratan kelulusan saudara. 1. Hasil akhir sidang akan diumumkan kepada peserta secara langsung secara online, maksudnya setelah sidang komprehensif selesai dilaksanakan melalui portal dr.ambil.ac.id. 2. Peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan catatan rekomendasi Dewan Penguji pada lembar catatan Dewan Penguji dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 10 hari sejak pelaksanaan sidang ini. 3. Bagi peserta sidang yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda. Akhirnya tepat pukul 11:28 waktu Indonesia Barat, sidang menjadi komprehensif skripsi ini dengan menggunakan kamera sebagai cara Apa ya Bu?